Salim kita berdoa, luruskan niat sambil menunggu, diikuti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas bab 2, korelasi puasa dengan sholat. Insya Allah banyak gunanya. Jadi mungkin banyak jemaah nan tempat anda hadir agak tergantung mungkin. Ya, insya Allah menunggu apa ya? Menunggu berita. Nampaknya ingin pakai YouTube, ya kan? Apa itu? Kameramen kita jadi jangan diedit lah ya, diedit biasa saja lah ya, kasihan lama menunggu ya. Ini masuk bab 2. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa kita hadirin, lurus niat ridha Allah. Sama-sama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diikuti ilaha dinia asyari ilaha dinia asyari wa ilaha dati wa ilaha roti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah walidullahi ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Pasamnya tapi hajatina Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu na'budu ila iyyahu muksina lahudin. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa adda dindah wa jamal adhaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Tiada Rob selain Allah, dan kami tidak menyembah selain kepadanya dengan memurnikan agama Islam, meskipun orang kafir, munafik, dan musyrik membencinya. Tiada Rob selain Allah, dengan keesaannya
Ia menepati janji, menolong hamba, memuliakan bala tentaranya, serta mengalihkan musuh dengan keesaannya. Tiada Rob selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka alimul hakim. Rabbi sari wa yasiri amri wa qudata min saniya qauli ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisanku agar pentaklim dan yang ditaklimi bisa memahaminya. Wajali wadiram min ahli Rabbana amrina min ladunka arahmah wa ilana min amrina rasyada Rabbana ladrika qulubana bida'il haitana wa abrana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak orang aja yang itikaf, ulat juga itikaf di dalam ke pompong kan itu, ya kan? Ia meleburkan dirinya, ia menghancurkan ego keulatannya, ia beristighfar, itu maknanya, ya. Atas masa lalunya yang suka merusak dedaunan kan, iya kan? Nah, ia memaafkan berbagai hinaan siapapun yang telah menganggapnya menjijikan sebagai hamba pengganggu. Ia terus-menerus hancurkan sisa-sisa keulatannya yang buruk hingga hanya tersisa masterpiece kebaikan. Lalu setelah minimal 10 hari ulat tadi beritikaf di dalam sang kepompong, maka tumbuhlah kesadaran baru. Bahasanya udah ke manusia, seharusnya tumbuh kesadaran baru. Kita sudah itikaf dengan Ramadan. Tumbuh apa Pak? Tumbuh mata. Di ulat tadi tumbuh mata. Wajah, tubuh, kaki baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk ulat sebelumnya. Hanya itikaf, ya, tidak makan, tidak minum. Hakikat Ramadan itu harus ke sana Pak. Jadi dengan ulat itu Allah memberi petunjuk untuk kita ya. Iktibar maknanya begitu. Dan juga tumbuh sesuatu yang belum tak pernah ada. Itu untuk manusia sebetulnya. Yaitu sayap yang indah. Untuk bisa tanajul. Untuk bisa kita mendekat kepada Allah. Untuk bisa terbang dalam konsep ruhani. Ya. Dan sangat menarik sayap itu, seimbang lagi, nggak ada sayap kupu-kupu yang sebelah kan. Sepakat? Itu konsep makna ternyata kita diajarin sama ule bulu Pak. Puasa jo, itikaf tadi, ya, itikaf memble gitu ya. Kalau ndak itikaf memang itu repotnya Pak. Nggak tumbuh sayo. ya nggak tumbuh sayapnya gitu ya. Sekarang mau tanya, untuk apa sih Allah menciptakan ulet Pak sampai berubah menjadi kupu-kupu kalau nggak untuk kita mempelajarinya, betul kan? Ya kan? Nah, yang menjadikan bisa terbang mengelilingi taman kerinduan tanpa takut dibanjiri hinaan dan cacian, sebab kini ia sudah berubah total menjadi kupu-kupu idaman yang indah, lebih indah dari ulat 1000 bulan. Setuju Pak? Nah, namanya apa Pak? Kalau puasa, itikaf, metamorfosis yang sempurna secara manusia, harus lebih tinggi dari ule bulu. Setuju Pak ya? Masya Allah. Allah ngajarin kita luar biasa Pak. Bagi orang-orang yang mutawasim, mau melihat, mau menyelidiki, nggak mungkin lah Allah menciptakan sesuatu yang jelek sekalipun, seperti kundi itu apa? Kundi ya orang lama, pasti ada hikmah di balik itu kan. Nah, jangan mencontoh baku bang sina ende lah puasa baku bang balik kundi bahasa apa tuh kundi ya, nggak enak disebut nak. Ya. Metamorfosis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, sahih, Rasulullah SAW bersabda,
tidak akan tiba hari kehancuran dunia hingga zaman berdekatan. Hadis riwayat Bukhari. Hingga zaman berdekatan. Diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata pula, Rasulullah SAW bersabda dengan yang sabda yang lainnya, ya, tidak akan tiba hari kehancuran dunia hingga zaman berdekatan. Zaman berdekatan, setahun bagaikan sebulan. Betul? Taraso gini Pak, makanya ndak laku ngabuburit. Main HP sebentar tahu lagi imbau azan. Kalau dulu kan ndak Pak, ya lamo bana waktu yo. Terpaksa keliling-keliling beli pembukuan. 5 tahunan lalu Pak, nak ramo bana dah. Kini ambil HP tek 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 tek. Allahu Akbar katanya kan itu. Nah, tuh. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan sepekan. Sepekan bagaikan sehari. Sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Tirmizi, itu diramal sama Nabi, tentunya dari Allah. Terjadi sekarang. Dulu banyak orang yang melakukan aktivitas memperpanjang waktu dengan keliling-keliling. Kalau orang Sunda sebutnya ngabuburit, di sini nggak ada ngabuburit ya. Ngabuburit enggak? Ngabubur tikus nggak ada Pak. Untuk menghabiskan waktu sambil menunggu azan maghrib dulu. Ya. Ya sekarang kok di kamar masing-masing Pak ya. Saya kira itikaf Pak, rupanya main game. Tahu-tahu udah azan Pak. Ya. Tapi zaman sekarang hal itu menjadi langka kan. Nah, karena waktu terasa sangat cepat. Sangat cepat. Jadi kita harus mempelajari kodrat zamannya, kondisi sekarang. Pandai nggak kita beribadah dengan kodrat zaman sekarang? Jangan sampai bablas. Ya. Tanpa ngabuburit pun ternyata azan maghrib sudah berkumandang kan. Bahkan nggak kerasa Ramadan sudah berlalu setengah bulan sekarang kan. Udah kurang lebih setengah bulan ya. Nah, ya. Rasanya belum dapat apa-apa kita. Udah yang bisa terbang. Yang andung takutkan nyontoh ke kundi tadi Pak. Cakak balik, heboh balik. Kakupu-kupu nyontoh tuh, ndak kakundi kan ngaco gitu. Salah satu yang membuat waktu terasa lama adalah, dibantu jawab, interaksi aja. Kira-kira bahasa manusianya apa Pak? Proses dan kebosanan. Waktu itu menjadi lama karena bosan. Kemudian wakatnya proses kan. Coba tunggu waktu Pak, lama kan? Lihatin tuh detik Pak, lama nggak? Sudah itu bosan lama ya. Nah, namun hari ini mau apapun bisa cepat. Setuju? Mau apa aja bisa cepat. Teknologi canggih ya. Mau ngobrol tidak harus mendatangkan rumah teman kan? Tinggal telepon, chat. Mau cari ilmu tidak harus datang ke masjid madrasah kan? Enggak, apalagi udah ada YouTube nanti Pak, tidur aja. Yang andung takutkan sambil beol dia ngelihat YouTube pula lagi. Kira-kira gitu. Ya. Mau cari ilmu tidak harus datang ke masjid, madrasah, pesantren, majelis ilmu, karena udah nggak gampang. Tinggal buka YouTube, WB, Zoom, sudah bisa dapat ilmu, kan gitu. Mau makan enak, ibu-ibu nggak perlu masak dulu Pak, makanya sering asam urat. Kira-kira gitu. Ya, iya tuh. Ngiris bawang, cabai nggak ada lagi Pak. Jadi obat asam urat, obat kaku itu kan kena cabai Pak. Gitu Pak. Tapi tinggal beli pakai jasa online. Akhirnya tak terasa usia kita bertambah begitu cepat. Betul? Usia 40 tahun terasa baru beberapa bulan yang lalu. Masih SMA kayaknya, 40 tahun terasa masih SMA Pak. Ya, inner child, ya. Sepertinya kita hari ini nampaknya ikhwan kita ini merindukan proses kebosanan Pak. Ya, merindukan proses kebosanan.
kita merindukan kejenuhan, kita rindu hidup tanpa si mata satu, udah gadget HP. Ya, mau nggak kalau gak HP itu nggak ada lagi Pak, normal lagi hidup lo. Ya, bukan nggak boleh, itu proses alam, jangan kebangetan. Di balik proses, di balik bosan atau jenuh, ada keberkahan waktu. Ada. Waktu terasa lebih lama tapi indah. Hening, sering bisa tafakur, betul kan? Sekarang non-stop Pak, mata pikiran kita nggak pernah istirahat. Setuju? Kemarin bahasanya apa? Paling berbahaya sekarang adalah kecanduan informasi. Itu paling berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya Allah yang abadi. Setuju? Hanya Allah yang kekal. Kullu syai'in halikun illa wajha. Di Al-Qasas 28 ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segalanya akan binasa, termasuk kita. Akan mati, akan hilang, kecuali wajahnya. Allah tentunya. Binasa atau hilang adalah keniscayaan bagi penciptanya. Entah apa maksud Allah ini membinasakan apa yang Dia telah ciptakan, tapi kita yakin kan, yakini aja, kita menjangkau makna wahyu itu berat Pak. Yakini maksudnya pasti indah, pasti baik. Ayat tadi secara nggak langsung ini menonjok kita yang hidup zaman sekarang. Neokorteks, sistem limbik kita ini manusia ditonjoknya. Seolah-olah Allah berbicara langsung kepada manusia dengan ayat tadi. Hai Dang, gitu. Kira-kira itu ya. Hai Pauji, gitu. Kira-kira gitu. Hai Padli, gitu ya. Kira-kira gitu kan. Kalau kamu mau berjumpa dengan aku, maka jangan takut dengan kebinasaan. Jangan takut, bahasa manusianya kehilangan. Galau juga lagi, dong kuatin. Jemaah dong takut dengan kehilangan pacar, dong cetek. Jangan takut dengan kehilangan. Orang tua kita bisa hilang. Kalau pengen ketemu Allah, jangan takut dengan kehilangan. Setuju ya? Ada Qur'annya. Bahkan Nabi Muhammad pun mengalami kehilangan yang sangat super. Di saat tahun ke-11 kenabian beliau sebelum terjadi peristiwa agung Isra Mi'raj kan diuji kehilangan. Betul kan? Bapak-bapak kalau ridho dengan kehilangan, ridho dengan sesuatu yang hilang, tidak yang merasa milik kita, ya kita cemas, maka tidak akan dapat kemuliaan dan keindahan. Ya. Akhirnya ada Isra Mi'raj, yaitu kehilangan harta. Di mana saat itu kan umat Islam dibaikot, diembargo oleh kaum kafir Quraisy, ya kan? Kedua, kehilangan tahta, di mana paman beliau yang sangat berpengaruh juga meninggal dunia kan. Yang ketiga, kehilangan yang dicintainya, istri beliau meninggal dunia. Nabi diuji begitu, apalagi kita. Kalau hanya kehilangan istri kecil, kehilangan agama yang berat, betul kan? Kehilangan pacar, kacau ini. Kok galau gitu, nggak ridho itu. Kehilangan yang luar biasa sedih, yang sangat pedih, namun beliau tetap tabah. Lalu Allah menghiburnya. Yang tengah berduka yaitu diajak traveling di malam hari. Iya. Kita dibawa traveling nggak malam hari Pak? Begadang. Ya. Isra menggunakan si kilat. Buraq, itu kilat namanya. Tunggangan. Dari Masjidil Haram, masjid terlarang, ke Masjidil Aqsa, masjid terjauh yang jadi perang sekarang.
Jaraknya kira-kira 1233 kilometer. Isra tuh, set, cepet tuh. Dan kalau itu nggak yakin, bapak-bapak nggak beriman. Setuju kan? Nah. Lalu diperjalankan oleh Allah menaiki tangga-tangga langit, Mi'raj, di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, pohon bidara yang terletak paling ujung akhir itu artinya. Untuk berjumpa, berdialog langsung dengan Allah tanpa ada perantara, sampai malaikat Jibril pun nggak bisa ikut. Begitu mulianya Nabi kita. Tapi kan diuji dengan kehilangan dulu. Lalu hilanglah duka sang Nabi ketika Robnya yang Maha Rahmanur Rahim menyambut, menyapanya langsung dengan penuh rasa rahman. Semua kehilangan yang dirasakan oleh beliau pun menjadi hilang sirna, sebab Allah gantikan dengan kenikmatan jauh tiada tara, yaitu jangan surga neraka yang diminta, Pak. Berjumpa dengan wajahku. Itu nikmat tertinggi dari atas surga Firdaus. Ya. Bukankah kita pernah mengalami bahwa segala sesuatu terasa lenyap, tiada, hilang, binasa? Pernah? Kapan? Tidur. Sudah tidur ngapain, Pak? Seger kan? Ngalami kita juga sehari-hari, lenyap, tiada, hilang, binasa. Jika wanita atau pria yang sangat kita cintai dan rindukan ternyata hadir tersenyum di hadapan kita, subhanallah. Hanya orang-orang yang siap, hanya orang-orang yang ridho ketika kehilangan dunia, yang akan dipertemukan dengan keabadian wajah sang pemilik dunia. La haula wala quwata illa billah. Dan pulang dari jalan-jalan, beliau pun dibawakan oleh spesial dari Allah. Apa, Pak? Seluruh kaum muslimin, yakni obat segala penyakit kehidupan di dunia, termasuk jiwa lahir, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Yakin, Pak? Jadi nggak laku obat andong nih, karena kita udah ada obat sebenarnya. Obat susah hidup dunia, sholat 5 waktu. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat, gitu ya. Untuk bisa sholat kita harus puasa. Wajib. Itu korelasi antara ibadah puasa dengan sholat. Nah, wajib bukan, Pak? Pertanyaannya sekarang, fikihnya, Bapak puasa tapi nggak sholat, puasanya batal nggak? Untuk yang di sini, batal, Pak. Batal lah. Oh, saat berdalil ini ngaco nih, pusing nih. Karena puasa itu untuk sholat, gitu aja deh. Terserah lah, mau percaya mau enggak gitu. Ya. Jadi proses kehilangan itu kan normal, natural manusia. Pasti menimbulkan apa, Pak? Kalau kehilangan bapak-bapak, kehilangan HP, rasa sakit hati. Masa kehilangan HP sakit hati, Pak? Kehilangan istri sakit hati wajar. Kalau kehilangan HP sakit hati, bingung dia dong. Ya kan? Pasti timbul deh sakit hati. Karenanya kehilangan dan rasa sakit hati hakikatnya dalam proses kehidupan adalah sebagai musibah, kehilangan sehat. Hakikatnya apa, Pak? Penyucian jiwa yang ampuh dari Allah. Itu menolong kita. Jadi kalau Bapak kehilangan apapun juga, HP, pajar, Bapak pacar ya, batu cincin, hilang, gitu. Itu mencucikan jiwa kita. Ya. Setuju nggak tuh? Itu yang paling ampuh dari Allah. Prinsipnya satu, ridho enggak? Toh daripada harus menerima rasa sakit di akhirat, disiksa negara,
neraka. Tentunya akan jauh lebih indah jika kita sudah melunasi berbagai hutang dosa. Iya. Itulah makna puasa Ramadan. Ya. Supaya sholat kita benar. Karena sudah puasa itu kan istinya pengampunan dosa, Pak. Iya. Kalau bapak-bapak puasanya nggak benar nanti diuji, Pak. Dengan huru. Oh, puasanya bolong 2 kali, nanti dihilangin 2 kali. Mau? Kan di umum nggak dijabarkan ini. Kalau di anu lu jabarin aja. Ternyata hilang, bocor 3 kali. Apa aja? HP, sudah itu, ban mobil, sudah itu hilang pula pembantu misalnya kan. 3 berarti bolong puasa 3 kali. Coba koreksi, Pak. Ada yang hilang batu cincin nggak? Jangan-jangan nggak puasa kemarin sehari. Kira gitu deh, iktibarnya gitu deh. Benar itu. Jadi kalau kehilangan ridho aja deh ya, ada penyucian jiwa, ada hukum keseimbangan. Daripada nanti hutang dosa kita masih ada, kita udah mati, Pak. Tantangannya lebih berat. Itu nikmatnya kita diwajibkan puasa Ramadan supaya diampuni dosa, supaya kita tidak diuji dengan suatu kemusnahan. Rasa sakit yang Allah hadirkan di dunia ini, bahkan jika rasa sakit itu masih terasa kurang membersihkan bagi orang yang makrifat, ya, maka Allah akan menuntaskan rasa sakit itu di saat kapan? Loh, tanya. Sakratul maut. Jadi kalau rasa sakit itu belum tuntas dalam hidup, Pak, itu kan sebenarnya rezeki. Dituntaskan sama Allah di sakratul maut. Paham gak tuh? Jangan sampai begitu. Naudzubillahi min dzalik. Ya kan? Karenanya Rasulullah SAW bersabda, maut dapat menghapus dosa-dosa orang muslim. Jadi kalau ada bapak-bapak melihat orang di ujung tanduk, Pak, tegang-tegang, Pak, sakitnya, itu rahmat. Badoso, tidak boleh nuduh, Pak. Jangan-jangan Allah menolong. Sepakat, Pak? Allah itu menolong. Dituntaskan hutang dia pada rasa sakratul maut. Itu ada hadisnya loh. Maut dapat menghapuskan dosa-dosa orang muslim. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu juga sahih. Juga sabda lain ya. Dan kematian mendadak, misal kecelakaan langsung mati, itu tambahan sanad dari ya. Kematian mendadak, matan hadisnya begitu, adalah kenikmatan bagi orang beriman dan hukuman bagi orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi, nggak percaya tanya Pak Ustadz tuh, sahih itu. Jadi kalau ada mati mendadak lagi sehat satu negara, itu kadang-kadang kenikmatan. Dan akhirnya insya Allah kita menjadi orang-orang yang bersih jiwanya dan kelak akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan dan ajakan yang indah sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Fajr. Dibaca ikhwan, sandarkan dulu. Surat 89, 27, 28, 29, 30. Jadi ayat ini termasuk doa husnul khotimah. Ya. Itu doanya. Tolong dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku di ayat 30 ya. Itu tadi makna korelasinya puasa Ramadan dengan sholat ya. Sampai titik sana kita pahami lebih dalam lagi. Ini khusus ya, jombloan juga jomblotri ya, khusus ya. Jomblotri itu jomblo yang beristri. Beristri udah jomblo juga ya ada Pak gitu. Maksudnya gini, kalau kamu ingin mengutamakan rasa senang, ya tadi kan jangan ada proses susah. Namanya apa? Kalau kita ingin mengutamakan rasa senang, disebut mawadah. Apa namanya? Mawadah. Dari rasa sakit, maka nikahilah wanita yang kamu hasrati. Tapi kalau kamu ingin mengutamakan rasa tenang, tenang apa Pak? Syakinah, betul? Maka nikahilah wanita yang mencintai kamu. Tapi kalau kamu ingin mengutamakan rasa sayang, rahmah, maka pilihlah wanita yang kamu sayangi karena ketulusannya. Kan gitu. Kalau ingin keluar dari John susah, nikah. Kalau bisa ketiganya kan gitu manusia zaman sekarang kan. Ayo jangan bohong. Lu nggak mau satu-satu tiga-tiganya gitu kan dia. Ketiganya deh, sakinah, mawadah, warahmah. Di undangan banyak tuh. Benar? Iya kan? Tuh. Jangan lupa Pak, sakinah, mawadah, warahmah. Nggak apa-apa doa itu. Pertanyaannya sekarang, kalau ketiganya sekaligus jawabannya langka. Aneh dia dong, mulia banget dia orang. Langka, barang antik, gitu. Kan langka barang antik. Rahasianya apa Pak? Jombloan, jomblowati ya, jomblowati nggak ada Pak. Yang jomblo-jomblo ini perlu proses. Baik kita yang udah nikah. Saran Andung sih ya, dahulukan sakinah. Apa? Sakinah. Harus wadah prosesnya. Sudah itu baru rahmah. Itu sebabnya untuk bisa mengkonsumsi rasa senang dalam berumah tangga, ada metode terapinya. Kalau langsung 3 sementara si istri nggak dapat yang 3 sifat tadi, perang badar terus tuh rumah tangga. Setuju nggak tuh? Share-share yang lain yang sering perang badar nih, nggak mau tahu dong. Karena niatnya salah. Kapan kita nih istri kita jadi 3? Perlu proses bro. Nabi aja diproses. Setuju nggak tuh? Iya kan? Proses kan perlu sabar. Metode terapinya aja dah. Biasanya timbul resah dan susah dulu. Kemarin kajinya tuh. Resah dulu baru pasrah. Yang ikut ngaji kemarin tahu ya? Nama metodenya diandung silaturahim. Masuk dalam puasa ini di Idul Fitri. Metodenya silaturahim.
Metode silaturahim aja, ajaran Islam tuh. Manfaat awalnya terkait dengan kesehatan dulu. Silaturahim itu manfaat awalnya, ilmu Islam itu adalah kesehatan terhadap fisik. Ya. Supaya nyambung kaji ini ya terpaksa runut dari awal. Karena puasa itu untuk menyehatkan kan. Nah, kita bahas silaturahim dalam konteks yang di sini tentunya. Yang berhubungan dengan kesehatan. Mengawali dengan hadis Rasulullah SAW tentang silaturahim. Tahukah kalian tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan atau paling cepat mendatangkan keburukan? Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan. Kira-kira apa? Rasulullah SAW bersabda, adalah balasan pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahim. Hubungkan tali silaturahim. Bapak-bapak puasa kemarin masih ada musuh. Itu terkait kesehatan kita nanti. Karena kaitannya dengan kesehatan. Kalau bapak, jangan-jangan begini Pak, ada yang asma berkepanjangan. Ya, jangan-jangan ada musuh nih yang mesti kita hargai, yang mesti kita kembali meminta maaf. Itu kaitannya, kalau di medis nggak masuk itu. Jadi jangan lupa ya untuk serang Islam. Kalau sakit itu bertahun nggak sembuh, ada silaturahim kita yang nggak beres. Itu kuncinya. Karena awal kalau masalah silaturahim itu terkait dengan kesehatan. Itu sebabnya Ramadan itu, Idul Fitri itu kan udah selesai sebetulnya ke jiwa. Awal sebelum Ramadan, lapangkan dada kita minta maaf dulu. Itu seharusnya. Itu adab. Enggak. Hubungkan tali silaturahim, maka cepat akan ada kebaikan secara fisik. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan keburukan, siksaan. Bukan nanti loh. Orang yang berbuat jahat kepada kita memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sabda Nabi lainnya, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang? Ini ilmu silaturahim. Maka hendaklah ia bersilaturahim. Artinya tadi, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah juga bersabda, silaturahim dapat memperpanjang umur dan sedekah dapat mengubah takdir yang mubram, yang pasti. Jadi gini, ingin panjang umur kita? Ya, ingin dirubah takdir kita? Tentunya yang baik, gabungkan silaturahim dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Ahmad. Sahih itu. Nah, seorang seperti menyepelekan ini ya. Itu dulu Pak. Coba renungkan. Jadi kembali lagi ke pola spiritual kita. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh, ada sesuatu ini dalam kejiwaan kita. Itu dulu. Maka Allah menuntun kita menjadi obat yang bisa ditemukan dan pas. Tuh. Itu ilmunya gitu. Inabah begitu Pak. Jadi sebelum kita beranjak jauh menghubungkan kegiatan silaturahim dengan kesehatan, ya, maka sudahkah kita bersilaturahim dengan diri kita sendiri dulu? Jangan dulu ke ruang. Aneh pula kajian dong nih. Emangnya telinga kita punya kita? Jadi bapak-bapak kalau pikir, otak kita bukan kita, telinga kita bukan kita, mata kita bukan kita, itu titipan kan? Sudah nggak bersilaturahim dengan diri kita sendiri, dengan atribut kita? Itu dulu sebelum keluar. Itu rahasia spiritual. Kita bahas terkait kesehatan dengan diri kita diri sendiri, dengan apa yang menempel dengan kita. Ibu, anak, nasab, dekat ya, itu dulu. Tetangga yang dekat sering nempel.
Ketahuilah anggota tubuh kita yang notabene-nya bukan milik kita pun sebaiknya dan harus disilaturahimi. Sering lupa. Sudahkah kita bersilaturahim dengan muka, wajah, mata, hidung, mulut, telinga, rambut, tangan, kaki? Sudah? Sudah belum? Gimana dong silaturahimnya? Ini penting. Tahukah kita mengapa seorang hidupnya tidak bahagia, sering sakit-sakitan dan kurang bahagia? Salah satu alasannya kata Nabi adanya karena ia kurang bersilaturahim dengan dirinya sendiri. Kok bisa gitu ya? Itu dulu. Silaturahim artinya apa? Lama bener dong? Enggak, biar kesel dulu. Artinya apa? Nah, menjalin kasih sayang. Bahasa mudahnya. Atau bahasa mudahnya memberikan perhatian sepenuh hati. Berikan perhatian. Itu bahasa mudahnya. Dan salah satu bukti telah terjadi silaturahim adalah adanya adegan apa, Pak? Simbolnya. Salaman, bro. Nempel. Salaman. Face to face, salaman. Tingkatan terinya pelukan, tapi ingat muhrim. Ya, nempel. Itu terkait kesehatan. Makanya ada silaturahim dengan air. Nempel, Pak. Tuh. Manakib aja begini nggak mau diginiin aja. Kurang syarat adabnya. Paham ya? Itu perintah Nabi. Bapak kalau mau doa ada silaturahim. Setuju? Nah, ya. Kita bahas dulu ya. Dengan diri kita diri sendiri nih. Silaturahim asal katanya udah jelas, menjalin kasih sayang. Nah, sudah itu memberikan perhatian, cinta sepenuh hati. Dan salah satu bukti terjadi silaturahim, adegan bersalaman plus berpelukan. Tapi ingat, muhrim ya. Artinya tangan adalah perwakilan dari hadirnya tanda perhatian. Nggak perlu ngomong. Setuju nggak? Diwakili dengan tangan. Betul kan? Kalau nggak ada perhatian seperti Presiden lama Amerik gitu, kalau marah pas salaman dia nyuleh. Gitu ya. Itu di YouTube dong tahu. Gitu kan. Itu kurang nggak ada perhatian marah kan? Gitu, kira-kira gitu. Maka perhatikanlah diri kita saat ini. Perhatikan. Bukankah Allah telah memberikan minimal sehari 5 kali untuk kita agar kita bersilaturahim dengan wajah kita, mata kita, betul? Apalagi? Hidung kita, mulut kita, tangan kita, kepala kita, rambut kita, telinga kita, kaki kita. Itulah yang disebut apa? Apa itu? Wudu, bro. Wudu. Bapak-bapak pengen gak sakit? Berwudu berkepanjangan. Tuh, demam nanti. Udah, wudu aja kepanjangan. Kanker hantu belau hilang tuh. Corona aja hilang kok. Itu kan konteksnya konteks Quran. Gampang ya? Nah, tuh. Dikasih terapi sama Allah. Berwudu, silaturahim dengan badan. Iya kan? Supaya ada kaitannya dengan kesehatan kita hidup. Itu sebabnya jika kita ingin panjang umur, luas rezeki, bersilaturahimlah dengan sungguh-sungguh di waktu kita berwudu. Itu aja ilmunya. Serius. 1000 dinar, wudunya cerepotan nih. Enggak laku lah, awalnya aja enggak bener. 1000 dinarnya hilang doanya ya. Itu perlu tahapan. Berikan perhatian penuh kepada anggota tubuh kita yang sedang kita silaturahimi. Tolong. Kehidupan sekarang gila, Pak.
Kita harus melalui ayat-ayat Quran, sunnah Rasul untuk menolong kehidupan ini. Nah, kalau ingin panjang umur, luas rezeki, contoh ketika kita sedang mencuci kaki, maka perhatikanlah kaki kita, fokus kepadanya, kepada kaki. Itu bukan kita, milik Allah. Sapalah, usaplah dengan tangan, kan salaman tangan dengan kaki. Iya, iya kan? Duh, sapa kaki itu. Jangan sampai kita ini yang bahayanya, Pak, sedang bersilaturahim dengan kaki kita nggak ngerti ilmu, pikiran kita malah melayang ke tempat yang jauh. Lebih bahaya lagi, membasuh kaki dengan perasaan kesel, enggan, mikir yang enggak. Ya tambah sakit kaki itu. Besok lo pas mikir lo kaki gua sandungin ke batu lo. Rasa nggak di kaki, Pak, rasa di jiwa. Sampai itu ilmunya. Aduh, mahal nih ilmu nih, males sandung kasih. Nah ya, tuh. Kalau kita istiqomah rutin, maka wajar jika hidup kita insya Allah, Pak, bergairah. Kalau kurang bahagia, perhatikan aja wudhunya. Kurang sehat, rezeki nggak lancar, bahkan kurang berkah. Ya iyalah lah, orang kata yang deket aja dicuekin, gitu. Yang deket dicuekin, iyalah, jarang disilaturahimi. Gimana lagi dengan yang jauh? Halo bro, setuju nggak nih? Gimana? Jadi kasus-kasus tertentu sebagaimana penyakit sederhana yang dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah alami mah, panas dalam, sariawan. Maka nasihat Anung satu aja, bisa nggak bersilaturahim kepada wilayah yang sakit tadi? Ada metodenya loh, Pak, nggak perlu obat naspro, hantu bala, udah nggak perlu. Bahkan obat Anung bisa nggak laku kalau ngaji ini. Ya. Caranya, tempelkan saja telapak tangan kita di daerah yang sakit dengan hati tenang dan dada yang lapang, terus memberikan perhatian yang tulus. Jangan langsung dibaca, Pak, perhatikan dulu tubuh yang sakit. Ngomong, Pak. Bapak percaya nggak? Cicak aja kalau potong masih gerak, Pak. Tandanya dia ada atma namanya, ada sukma. Tangan bawah putung, gerak-gerak tuh, gedek-gedek sama tuh. Tempelkan telapak tangan kita di daerah yang sakit dengan tenang dan dada yang lapang. Terus berikan perhatian yang tulus kepada tubuh yang sakit. Ucapkan aja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, ucapkan itu. Kedengar tuh. Ini adab kadang-kadang nggak tahu, Pak. Praktekin ya. Aduh, nggak laku obat Anung nih. Aduh, kacau ini. Benar, praktekin aja. Jangan khawatir, Pak. Benar ini ajaran Nabi. Tibun Nabawi. Tolong, pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anung takutkan pas nempel kaki ngomong, Pak, Waalaikumsalam. Bingung dia. Bingung loh. Itu yang ditakutin kan? Ya. Syukur-syukur ngejawab tuh kaki, Pak. Setelah itu jangan dulu baca surat ayatnya ya. Ada yang sebut kalau sholat tuh makninah. Apa tuh makninahnya? Wahai umpanya mah, tuh makninah nih. Wahai betengku, tuh betengku. Kalau Sunda kalau ini parui awak. Wahai perutku, maafkan aku yang telah menjolimimu. Betul? Betul nggak? Itu tuh manina. Saki parui kan awanan jolim. Makan cabai 3 butir orang Minang semangku apa? Iya, Mama Lili lah. Kira-kira apa itu?
Maafkan wahai perut yang menjolimu dengan berbagai makanan yang membuat engkau menjadi panas dalam. Kira-kira gitu deh. Wahai perutku, aku berusaha untuk memperbaiki pola makanku. Berjanji. Terima kasih atas teguranmu. Jawab. Betul kan? Kan perut negur itu, Pak. Setuju nggak nih? Benar ini kalau dipraktekin benar loh. Buktiin itu. Ya Allah, maafkanlah hambamu yang telah jolim atas amanah perut yang kau titipkan kepadaku, lalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Sepenuh hati. Setelah itu tarik napas, lepaskan beban pikiran, hembuskan seraya, rasakan sakitnya. Kalau mulai berkurang, insya Allah, alhamdulillah boleh sebutkan, tapi jangan alhamdulillah dulu, belum syaratnya itu baru tumanina. Kalau udah terasa berkurang, kalau belum berkurang, koreksi lagi, ada yang salah. Dalam tumanina itu, insya Allah bisa menghilang loh. Rasakan, dan terapi ini benar-benar kok mulai jarang dipraktekkan. Perhatikan hadisnya ya. Ini yang dipraktekkan. Dari Abu Abdullah Utsman bin As, bahwasanya telah mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, letakkan tanganmu di atas tubuhmu yang merasa sakit. Enggak dikurangi matannya ya, isinya enggak, apa adanya. Letakkan tanganmu di atas tubuhmu yang merasa sakit. Sudah itu berdoalah. Sampai kalau di psiko tandanya apa? Balubang gigi, Pak. Sakit gigi. Kata Nabi, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Enggak ar-Rahman-ar-Rahim. Bismillah, 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 dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ulang 3 kali. Kemudian a'udzu bizatillahi, catat. A'udzu biijatillahi wa qodratihi. Ulang. A'udzu biijatillahi wa qodratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hadis riwayat Muslim. Tapi yang penting kan tidak taklid, Pak. Kita harus jelaskan dulu tadi unsurnya. Artinya gini, a'udzu biijatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari segala keburukan yang kuderita dan ku khawatirkan. Itu artinya. Hadis itu banyak loh. Di Mbah Google juga ada. Tapi yang penting maknanya tadi, tumaninanya harus dipahami. Ya. Sampai amalkan, Pak. Mudah-mudahan ini terkait dengan ketajaman spiritual kita karena sudah puasa. Namun ada pertanyaan, kalau yang sakit itu hati gimana dong? Ngopi dulu lah ya. Kan naik lagi nih. Itu yang paling gawat kalau diandong. Hati itu diwakilin apa, Pak? Wakil hati, dado. Wakil hati adalah dada. Kan gini, Pak, kalau sakit hati omongnya gini kan, nggak ada yang sakit hati begini kan? Ada, Pak? Nggak ada ya, ini ya. Dada itu yang kurang lapang. Selapang bola lah lapangnya ya. Maka tempelkan tangan kita di tempat yang sakit itu, yaitu dada kita. Duduk. Kalau kaki kita. Kalau tangan kita. Ya. Udah duduk, Pak? Duduk. Karena itu sebelum kita menterapi diri dengan silaturahim,
Dan ini tibun nabawi dari Nabi dan tentunya dari Allah. Kita landasi pengenalan diri kita dulu ya, supaya lebih kuat. Kenali diri kita. Diri kita yang paling sulit kita pahami adalah mental. Apa? Mental. Ada 7 yang mesti kita pahami. Agar menjadi apa kalau kita paham mental? Pribadi ihsan, jiwa tenang. Pribadi kita menjadi ihsan dan jiwa tenang. Pahami mental. 1, mau disayang Allah. Mau enggak nih? Nggak mau ya. Kita harus yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dulu, sekarang dan nanti adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah. Mau disayang Allah. Dulu, sekarang, ke depan itu bentuk kasih sayang Allah. Udah dalam tuh makna itu. Manusia sering memperbandingkan kesialan hidup dulu. Maka Allah jauh dari kasih sayang. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Nah, itu terkait dengan wakat. Itu sebabnya kita jangan banyak protes dan mengeluh. Karena ajab Allah sangat dekat kepada orang-orang yang kufur nikmat. Tuh. Itu sandarannya. Kufur nikmat gak boleh kita mengeluh yang sudah berlalu sekarang, apalagi cemas ke depan. Itu termasuk kufur nikmat. Bapak-bapak yang disayang Allah, praktekkan itu. Hilangkan tuh. Dong. Awak kalian dong, jauh dong. Tempang jalan dong, susah pula pada si datang. Enggak senang amun dong, sulit pada bini. Itu kufur nikmat. Bah kalau hidung awak mancung alun tantu, perlu dapenan mancung. Bune tau enggak? Senangnya dia orang Afrika, seksi di bibirnya tebal-tebal katanya. Kita bibir tebal, oh tambah mana bibirnya kan. Ya Allah tuh penilaiannya beda. Paham ya? Jangan kufur nikmat. Kedua, ini 7 mental kita yang kita harus pahami. Kedua, pengen dilihat Allah. Pertanyaan, bahwa pengen dilihat Allah. Kita nggak bisa ngelihat Allah. Yakin ya bahwa Allah pasti melihat apa yang kita perbuat. Itu yang kita pahami. Yakin nggak? Gimana bapak-bapak waktu sendiri? Sholat waktu sendiri. Dengan sholat ditonton sama mertua. Ya. Gitu aja bahasanya. Pengen dilihat Allah. Walaupun kita bohong, melakukan pencitraan apapun, tetap saja Allah Maha tahu. Setuju? Dia akan mengutus 2 malaikat, kiri kanan, untuk mencatat semua perbuatan kita. Bapak-bapak ingin dilihat Allah, praktekkan itu. Itu terkait mental. Dan itu betul. 3, pengen disuruh Allah. Kalau disuruh Allah pasti benar, Pak. Apapun yang kita lakukan seharusnya lah dengan mental bahwa hal ini saya lakukan karena disuruh Allah. Halo, pacaran disuruh Allah. Enggak disuruh Allah jangan lakuin. Benar kan? Pasti disuruh Allah, benar tuh. Jadi bukan sekedar karena keinginan diri hidup ini, tapi yang utama karena perintah kehendak Allah. Maka kamu akan dituntun sama Allah, disuruh Allah. Itu mental. 3, keempat, pengen badan kita digerakkan oleh Allah. Mau nggak? Nah, kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah karena perintah disuruh Allah yang di atas, yakin itu, maka pasti kita akan digerakkan oleh Allah. Percaya nggak tuh? Percaya nggak? Semua ini perintah Allah. Kerasa lah kita kalau ini nggak perintah Allah. Tahu kita itu. Maka tidak kita lakukan, maka gerak badan kita itu otomatis ada di Quran, Allah yang menggerakkan. Bapak-bapak mau terjun naik pesawat ini tahu di Delhi, Pak. Mau nggak? Banyak orang kayak gitu loh. Itu ilmunya. Insya Allah kita bisa digerakkan Allah di jalan yang benar,
pada tujuan yang benar, di jalan yang nikmat, menuju tujuan yang semakin nikmat. Karena ciri-ciri orang yang digerakkan oleh Allah, ciri-cirinya ia tidak mudah lelah. Enggak sulit lelah, sampai putus asa enggak ada lagi sama sekali ketika menghadapi berbagai macam ujian. Kebanyakan orang sekarang digerakkan oleh korin. Kok marah-marah gini? Enggak ya. Tegas saja. Kelima, mental kita pengen ditolong Allah. Halo? Jabarkan Pak Ustadz. Anda ngopi dulu. Pengen gak ditolong Allah? Kira-kira gimana tuh bahasanya? Gitu ya, gampang-gampang aja ya. Kita mesti optimis bahwa Allah pasti menolong kita. Optimis dulu. Optimis, ngerti ya? Ketika pun kita berhasil, maka tidak ada sedikit pun kesombongan. Setuju? Pengen ditolong Allah? Sukses? Sedikit pun tidak ada kesombongan. Yang ada rasa rendah hati, syukur bahwa kita berhasil karena ditolong Allah. Oh Bapak nih ya MAA yang bisa menyediain tempat tidur untuk anak yatim. Tanya, bukan. Kalau nggak ditolong Allah bisa. Pengen digerakkan Allah, pengen disuruh Allah, pengen ditolong Allah. Ikuti runutnya. Mental kita pahami. Kira-kira paham ya? Nah itu yang harus diamalkan. Masya Allah. Quran tuh hebat Pak. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan. Gimana mau sombong dalam hidup ini? Keenam, ini terkait ilmu. Pengen dipahamkan oleh Allah. Pengen dong, tapi enggak ngaji ya, minum jitak ya. Lain lagi ceritanya nih. Pengen gak? Setelah proses yang 5 tadi, maka insya Allah kalau dipraktekkan runut tadi, ente berilmu, ente paham, walaupun ayat itu tersembunyi. Setuju gak tuh? Paham. Kita akan berbagai tanda-tanda kebesaran Allah paham, tanda-tanda keberadaan Allah paham, sehingga meningkat iman ilmu kita. Itu sebabnya ilmu kita akan membuat kita semakin rendah hati. Karena kita tahu bukan karena upaya kita sendiri, tapi karena kita digerakkan, ditolong, betul kan, disuruh oleh Allah. Ilmu itu kan dipahamkan oleh Allah kan. 7 terakhir. Pengen hidup bapak-bapak ndak ojak lontong, galau, ditenangkan Allah. Wih paling tinggi nih. Bencana-bencana sendirilah, tenang aja. Bukan cuek. Tenang sama cuek beda ya. Itu masa bodoh namanya. Pengen ditenangkan Allah. Musuh depan kita ditaruh di senjata di leher kita, kata Allah, kata Nabi tenang aja ya. Bahasa kan ada Allah kan gitu ya. Bisa kayak gitu. Kalau nggak runut ke atas, mental kita dijaga Pak, dirunut istiqomah, nggak bisa tenang. Maka semakin tenanglah jiwa kita, semakin mutmainah lah, semakin bahagialah jiwa kita. Segala puji bagi Allah. Kalau kita sudah nurutnya 6 tadi. Gitu aja. Pertanyaan, interaksi aja. Ketika fisik kita terluka, jangan dulu batin, fisik. Misal jatuh dari sepeda, maka biasanya segera kita lakukan cukup dengan P3K. Iya kan? Kalau belum sembuh, naik ke puskesmas atau klinik. Betul kan? Makomatnya gitu kan? Itu kalau luka biasa. Kalau luka luar yang berat, kecelakaan di jalan raya, luka robek, patah tulang, terkena organ dalam, maka P3K nggak laku. Harus rumah sakit. Dokter ahli menangani korban kecelakaan.
Kalau yang terluka itu organ dalam, tapi bukan karena kecelakaan dari luar. Melainkan karena pola hidup yang salah. Itu yang paling susah. Benar, itu yang paling susah. Ujungnya jantung, ginjal, pencernaan, maka tidak sembarang dokter yang dapat membantu menyembuhkan. Betul kan? Itulah interaksi kita dengan Quran. Kalau nggak bisa bacanya, nggak tahu letaknya, nggak tahu obatnya, ya kacau nih. Pelajari dulu mental kita gimana, ditolong Allah tuh gimana, iya kan? Apalagi kalau yang terluka adalah lebih dalam dari organ tadi, luka batin. Maka sebenarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan orang lain perkara batin. Jadi ada batasan. Oh, luka batin bapak-bapak minta sembuh rapi kandung nggak bisa, nggak ada yang bisa. Nabi udah nggak ada. Paling berat apa Pak? Luka dalam fisik, luka batin yang paling berat. Kecuali kata tuntunan hadis dan Quran, menasehati saja. Setuju? Setuju ya? Orang yang mengaku sebagai sang penyembuh batin pun, terapis spiritual sekalipun, dapat dipastikan mereka pun memiliki luka batin dalam hidupnya. Dokter banyak luka batin loh Pak. Ya. Tentu kadarnya berbeda. Artinya kalau kita bicara masalah batin, maka setiap orang pasti dulu batinnya pernah terluka. Itu sebabnya setiap kita pasti memiliki sakit jiwa. Nggak ada yang nggak sakit jiwa Pak. Nggak enak aja Bandung deh. Dengan kadarnya masing-masing. Itu mengapa setiap jiwa perlu dimurnikan, perlu difitrahkan, diwajibkan puasa. Setuju? Iya kan? Berarti kita pernah merasakan sakit jiwa. Kalau nggak ada Ramadan. Logikanya begitu, dimurnikan, disembuhkan setahun sekali sebelum kembali ke pemiliknya. Nah, intinya dengan puasa, sholatlah dengan laku lampah yang diawali dengan sabar. Itu korelasinya. Kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan luka batin kan? Luka paling berat. Dan selanjutnya kita akan berusaha memahami ini ya. Intinya harus kita paham dulu. Inner child tahu gak? Child itu anak. Inner itu bagian dalam. Pernah dengar? Ini sandarannya sebenarnya nyontek ke hadis. Inner maknanya apa? Yang di dalam. Inner kan? Bahasa Britania. Bermakna apa? Yang di dalam itu maknanya apa? Batin. Nah. Sedangkan child maknanya apa Pak? Anak-anak, anak kecil, anak, kanak lah. Sebuah masa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita yang sudah teen. Benar enggak? Susah banget sih bahasanya. Atau adult, atau parent. Kan semua udah ada yang teen, udah ada yang adult, ada yang parent. Benar enggak? Percaya terserah lah, nggak ngaku. Biasanya masa teen, masa anak-anak dimulai dari usia dalam kandungan hingga usia akil balik sekitar 12 tahun. Masa teen dimulai dari usia 13 sampai usia 19 tahun. Itu hitungannya. Masa adult dimulai dari usia 20 sampai menikah. Masa parent usia menikah sampai meninggal dunia. Setuju? Setuju ya? Nah, runutnya begitu. Jadi kalau kita bahas inner child, ya, dalamnya anak-anak, jiwa anak kecil, bisa. Nah,
yang berada di dalam batin kita itu korin. Bingung? Itu korin. Udah selesai aja ngaji lah. Malah ya, ini disebut korin bingung nih. Itu korin. Yaitu entitas kuat yang membentuk kita sejak kecil, terhitung dari dalam kandungan hingga usia 12 tahun. Jika masa kita seseorang itu baik, ya, maka energinya tidak akan mengganggu kehidupan kita ke depan. Ini heran Pak, umur 50 kelakuan anak-anak kan ngaco ini. Itu korin citnya itu, korin anak-anak ngiring itu. Nah, apakah kita pernah diganggu oleh inner cheat? Halo? Orang modern paling banyak. Gimana solusi Quran? Pergi kuburan dong. Enggak begitu dulu. Streaming tuh. Tanya nasab. Ini tuh. Bisa jadi kayak gitu. Itu kan metode. Setuju enggak? Kita sudah bahas apa itu luka batin, dan kita sudah membahas apa itu inner cheat. Sekarang coba kita sadari bahwa kita hidup bukan di masa lalu. Setuju? Bapak-bapak hidup masa lalu enggak? Enggak. Mari kita hari ini disebut andar wakat. Bergeser? Belum tentu. Yang lalu jadi ilmu. Kalau ditanya kapan Bapak hidup? Ya sekarang. Bergeser 1 jam belum tentu. Setuju Pak? Setuju ya. Sadari bahwa kita hidup bukan di masa lalu, tapi saat ini. Sadari Pak, udah sadar? Kita hidup hanya saat ini, udah sadar? Sadar ya? Saat ini Pak, andar wakat. Hanya saja luka yang terjadi di masa lalu, ada yang belum sembuh. Itu dibawa sendal tuh, bawa korin tuh. Itu yang disebut bawa sendal, Anung sering sebut bawa sendal. Tapi tentunya ada juga luka yang sudah sembuh. Bahkan ada juga luka yang justru membuat jiwa kita semakin kuat di saat ini. Luka batin yang terjadi di masa usia anak-anak relatif lebih sulit disembuhkan. Karena saat itu kita masih anak-anak. Iya kan? Makanya anak-anak kalau masih ada inner cheat-nya, inner kejiwaannya jangan diganggu. Karena dia masih anak-anak gitu, masih jauh dari sempurna perkembangannya kan, atau yang disebut otak kognitif, sehingga belum bisa mengambil hikmah hidup lah ya. Itu mengapa kita hari ini perlu dinasehati, menasehati diri kita yang saat itu masih anak-anak, masih kekanak-kanakan. Nah, bagaimana cara menasihatinya? Agar jin tak ikut campur. Jin korin. Halo, kok diam? Agar jin gak ikut campur, sehingga menjelma menjadi inner cheat, jiwa anak-anak. Artinya jiwa anak-anak itu ruhnya korin. Bingung nih. Energinya kok korin. Duduk ya. Ilmu kejiwaan nggak ada nih. Dari masa lalu. Bukan masa lalunya yang perlu diperbaiki, bro. Ini kesalahannya. Itu ilmu kejiwaan. Masa lalunya perbaiki, nggak sembuh lah. Salah nggak? Ya salah. Dia udah terjadi kok. Betul. Ini masuk Tibun Nabawi kan. Apanya yang mesti diperbaiki? Bantu dong.
Tapi cara pandang kita atas masa lalu itulah yang perlu kita benahi. Gitu aja. Ini perlu seorang pentaklim. Cara pandang Anda di masa lalu itu gimana? Sering masuk. Yang gawatnya kalau udah umur rumah tangga ini, kacau ini, susah loh. Takdir Allah pasti layak, benar, dan bermanfaat. Setuju? Sandaran belakang. Kenapa seperti anak-anak bermasalah? Dari sono memang bermasalah anak-anak, Pak. Karena kognitif. Tapi kalau ke bawah sudah besar, maka disusupi sama Bang Korin. Jangan korinnya diperbaiki dulu, jiwa anak-anak itu diingetin. Gitu dulu. Pendewasaan lah ya. Takdir Allah yakin. Pasti layak, benar, bermanfaat. Yakin? Yakin ya. Apapun yang sudah terjadi atas kehidupan kita di masa lalu pasti memang layak untuk kita terima. Setuju? Pertanyaannya, seburuk apapun peristiwa itu, setuju? Ikhlas? Ridho? Alhamdulillah. Udah selesai. Enggak sedikit orang memiliki masa lalu yang buruk, bro. Banyak yang duduk juga buruk juga. Sampai pupuk Korea dimakan disangka gula pasir. Nggak percaya. Justru ia mendapati masa depan yang bagus. Bahkan ia mampu menjadi pencerah bagi orang banyak. Jadi jangan khawatir, jangan dilihat dulu masa lalu. Nah gini, jadi apapun yang telah Allah lakukan untuk kehidupan kita pasti benar dan bermanfaat. Jangan ubah yang sudah terjadi, tapi perbaikilah diri kita saat ini. Setuju kan? Saat ini, diri kita saat ini. Saat ini nggak ada konsep manajemen. Kan gampang ngajinya. Makanya Bapak 1000 kali berbuat dosa tahunan. Kalau saat ini Bapak tahu ilmu, saat ini bisa habis tuh. Itu Quran. Alhamdulillah, bayar dong. Kaji muda aja. Nanti bahayanya gini, secara kejiwaan mental. Udah lagi gua buat dosa saat ini, umur gua masih muda. Nanti kan ada ilmu 1 hari sembuh. Udah jelas? Inner cheat kita tak perlu diubah dan dinasihati oleh kita. Nggak boleh. Misalnya dengan cara visualisasi bahwa kita ada sosok makhluk kecil yang bersemayam di tubuh kita, yang mana ia sering mengganggu kebahagiaan hidup kita di masa kini. Sering berpola pikir begitu, sehingga perlu diberi nasihat dan juga diberikan kasih sayang. Kalau kita melakukan hal itu, berarti kita sedang mengundang jin korin untuk eksis. Halo, tambah paham? Tambah paham gak nih? Jadi gimana nih? Itulah makhluk yang tak terlihat ke dalam diri kita, diundangnya. Sangat berbahaya. Ajaran Islam gak begitu. Jika hal ini disepelekan, maka kelak bisa hadir makhluk-makhluk jiwa lainnya. Ngumpul dia. Ya. Salah satu korin inner cheat, gitu aja ya. Juga naik nanti inner teen, naik lagi udah 2 inner adult, naik lagi 3 orang, udah 4 orang. Dulu menyebutnya diiringi, dan mengiringinya 3, dan mengiringinya ampe, itu maksudnya. Akhirnya dalam satu tubuh ada 4 jiwa. Dalam satu tubuh ada 4 jiwa. Nah, di sini baru dibahas oleh psikologi dunia. Split spiritual. Bingung kan kalau nggak tahu pangkalnya? Lalu bingunglah kita kalau ada 4 jiwa di tubuh. Mana sebenarnya jiwa kita yang paling layak menempati tubuh kita? Akhirnya antara jiwa saling sikut. Saling jiwa saling sikut, saling hantam. Untuk menunjukkan eksistensinya di tubuh kamu.
milik Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau nggak ngerti ilmunya susah. Tak perlulah menasihati dirimu di masa lalu, tapi nasihatilah dirimu di saat ini agar mampu melihat keindahan takdir Allah atas apa yang sudah terjadi pada dirimu di masa lalu. Itu satu. Tiap hari kita fasting lapar sampai salting malamnya. Kita praying, tapi kenapa kamu ghosting ya? Tuh ada bisa gitu. Gitu kan? Kenapa ghosting ya? Alah, ngaco ini nggak ada perubahan. Benar nggak tuh? Akan susah tuh. Berdasarkan hadis, pahala terpenting dari siam, ya, puasa di waktu siang, puasa di waktu malam, namanya apa Pak? Qiyam. Makan, qiyam itu apa? Ibadah. Betul kan? Ada dua. Inti qiyam itulah, puasa malam itulah yang ada pengampunan dosa. Kalau siangnya untuk fisik, jiwa, numpuknya korin, itu siangnya. Supaya jangan terganggu kejiwaan kita. Makanya kalau puasanya belang betong bingung ngobatinnya. Duduk gak tuh? Kalau yang diampuni jiwa bukan siangnya Pak, qiyam malamnya. Ustadz ketawa nih, tambah pinter nih. Udah kaju. Itu qiyam, namanya puasa qiyam. Nah, puasa qiyam boleh makan, tapi jiwanya yang harus puasa. Paham ya? Itu konteksnya. Ada pengampunan dosa hasilnya. Berefek pemurnian jiwa, fitrah. Idul Fitri. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang siam Ramadan karena iman dan berharap pahala dan diampuni dosanya, kan nggak disebut qiyam nih, yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari, akan diampuni kalau ada qiyamnya. Nah, siapa yang qiyam Ramadan karena iman, naik yang kedua, hadisnya sama, berharap pahala akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari juga kan. Berarti ada beda tuh. Tiap hari kita siam, malamnya kita qiyam, tilawah sampai khatam, tapi kenapa belum paham? Itu artinya ghosting. Halo, benar gak tuh? Kan itu hadis. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, dan betapa banyak orang yang mendirikan ibadah malam hari tapi hanya mendapatkan begadang saja. Hadis riwayat Ahmad. Itu buktinya. Jadi kalau ada yang ngomong pakai ghosting tetapnya nyenek tuh. Benar gak? Jadi Andung kan berusaha mendidik nih. Bukan Andung pintar. Tapi rahasianya satu. Bapak-bapak nanti jadi pendidik. Jangan mendadak ya. Aduh, bingung nih. Mendidik adalah menanam, merawat. Tuh, itu yang mendidik, harus tahan. Mendidik itu menanam dan merawat, bukan mendadak Pak. Kita akan memanen apa yang kita tanam, betul? Ya. Semakin benar, semakin sabar dalam menanam, dalam merawat, maka semakin baik hasilnya. Itu mendidik. Kalau kita menanam bibit pohon jati, maka kita akan dapat buah semangka. Enggak, mana mungkin ya, pohon jati mahal Pak harganya. Hanya saja pohon jati itu nggak bisa dipanen kalau belum 5 tahun. Perlu apa? Sabar. Bersabar, berserah diri kepada Allah, dirawat lagi. Karena itu yang namanya kebohongan yang dikatakan secara meyakinkan lalu dilakukan berulang-ulang, maka akan melahirkan rasa kebenaran yang baru. Apa kaitannya? Dengerin dulu. Nah itu. Betul kan? Ulang-ulanglah kebohongan. Maka menghasilkan apa? Kebenaran yang baru.
Kita sering kena kecoh Pak sama Yahudi. Ya. Tapi kebenarannya semu. Tambah ujungnya. Begitu juga kejahatan yang dilakukan berulang-ulang dengan tenang, dengan penuh ketulusan, tanpa perasaan bersalah, maka memunculkan kebaikan baru. Tapi kebaikan semu. Setuju? Jika kejahatan dan kebohongan yang dilakukan oleh orang yang kita cintai dan percayai, maka linglunglah jiwa kita. Ah, itu Korin. Linglung ente. Puyeng-puyeng lah ngaji ini nih, nggak mau tahu dong nih. Linglung kita. Kejahatan, kebohongan dilakukan orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, maka linglung hidup kita. Jiwa kita yang linglung. Apalagi bila hati kita sudah kotor, menuhankan sosok, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang kita kagumi dan cintai, biasanya kita anggap sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan. Setuju? Kagumi, cintai, percayai hanya Allah, itu rahasianya. Keakidah. Dan berbuat adillah kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Orang lain sering terkecoh ini. Sering baca Quran Al-Baqarah 41, 42, dibaca ikhwan. Tutup kaji sebentar lagi. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Setuju Pak? Ayat tadi? Ya, itu makna inti kesimpulannya. Luar biasa Quran ini. Jelas bukan buatan manusia. Puasa Ramadan merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki akhlak manusia. Setuju? Setuju? Untuk kita selesai Ramadan sudah harus mampu mengubah diri manusia menjadi pribadi berakhlak baik, namanya akhlakul karimah. Setuju? Mudah-mudahan. Rasulullah Nabi Muhammad diutus ke bumi tujuannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Setuju? Merubah? Enggak ada merubah, menyempurnakan ya. Membangun bangsa bermartabat harus diawali dengan membangun akhlak manusia. Setuju? Setuju. Salah satu bentuk akhlak yang mulia adalah keikhlasan. Seorang yang ikhlas akan bekerja atau beribadah tanpa mengharap pujian dari manusia. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling berbahagia dan paling mulia, itu aja. Makanya ikhlas nggak bisa diomongin. Itu sebabnya yang namanya jujur adalah pangkal kebaikan. Sidik adalah mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pada surga. Nabi Muhammad dikenal karena kejujurannya, tapi tiap perkataannya pasti benar gitu. Jangan pakai tapi Pak, kita yang pakai tapi ya, pasti benar. Dan tiap janji
pasti ditepati. Oleh karena itu Nabi Muhammad memiliki kemuliaan yang nggak pernah pudar walaupun jasadnya sudah tidak ada. Berarti dia hidup. Jujur Bapak hidup selamanya. Jadi manusia rohani. Luar biasa beratnya itu. Sepanjang zaman. Tak pernah ada seorang sukses kecuali ada kejujuran. Dan kehancuran tidak akan ada kecuali diawali dengan ketidakjujuran. Ikhwan, kita manusia harus pandai melihat kejujuran dalam diri masing-masing. Itu suruh puasa sama sholat. Karenanya sosok yang jujur di negeri ini masih kurang banyak kan? Bukan nggak ada, kurang banyak. Ya. Dan barang antik yang takutnya nih. Dan itulah yang dibutuhkan saat ini. Sidik. Berjamaah butuh sidik. Sedekah butuh sidik. Yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang haji banyak, yang umroh banyak, yang sedekah banyak. Yang menyedihkan, yang jujur, antik. Nggak ada Pak. Menyedihkan negara kita ini. Banyak negara dunia ini ditakdirkan bukan muslim. Kejujurannya dipraktekkan, ya ujungnya sejahtera. Padahal dia tidak sholat. Hak batil harus tahu, harus sesuai dengan titik yang kita tuju, kejujuran kan dalam hablum minanas. Seorang itu dihargai oleh orang lain bukan karena topeng, karena Allah menutup aib kita, ya. Dan keburukan serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Topeng yang kita kenakan tak ada artinya jika kelakuan kita tidak baik. Begini, saya sudah begini, gimana kok nggak selesai doa kita? Nah, topengnya masih dipakai. Banyak yang merasa bangga dengan dirinya sendiri padahal dalamnya, aduh, busuk Pak. Selesai Ramadan, sudah seharusnya membuat seseorang berkomitmen untuk menjadi manusia jujur, terpercaya sampai mati. Itulah korelasinya kaji sekarang, puasa dengan sholat. Insya Allah kita sambung di bab 3 besok. Masya Allah, nah ini penting, lebih tinggi lagi naiknya ya nanti besok ya. Karena ada belajar mati Pak. Nggak enak ngaji belajar mati. Mau ya. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.